Oke. Bisa dimulai Mbak Yasinta. Oke, mohon Silakan. izin untuk share screen. Ya, Ya, begini sudah terlihat nggak? ya sudah terlihat. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat kepada Ibu penguji Bu Ida Fitri Dianingrum dan kepada mentor saya yaitu sebenarnya ini kemarin ditugaskan kepada Ibu Kamat yaitu Ibu Windarti namun berhalangan hadir diwakilkan oleh Bapak Wakah Kurikulum yaitu Bapak Agus Triwidodo. Kemudian yang terhormat juga saya sampaikan kepada Bapak Rois Mustafa selaku moderator. Mohon izin di sini perkenalkan saya Yasinta Dewi Wahyuni. Di sini saya menjabat sebagai guru ahli pertama yaitu guru sosiologi di unit kerja MAN 1 Sragen. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dalam mata pelajaran sosiologi melalui Learning Management System. Oke. Di sini dalam menyusun RA ini dilatar belakangi oleh yang pertama melihat perkembangan teknologi saat ini dan visi misi Kementerian Agama yaitu meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu itu salah satunya dapat dicapai melalui digitalisasi layanan pendidikan. Nah, digitalisasi layanan pendidikan ini dapat dimulai dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam bidang pendidikan seperti pada KBM di madrasah. Nah, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Men 1 Sragen, di sini saya menemukan terdapat permasalahan utama dalam proses pembelajaran, yaitu khususnya pada mata pelajaran sosiologi, kurangnya integrasi Learning Management System atau LMS dengan kurikulum dan materi sosiologi. Nah, hal ini terjadi karena belum optimalnya penggunaan teknologi digital sehingga berdampak pada rendahnya optimalisasi pemanfaatan LMS baik oleh guru maupun siswa. Nah, tujuan RA ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan LMS itu sendiri pada mata pelajaran sosiologi. Kemudian tujuan khususnya yaitu memberikan pendampingan kepada siswa dalam memanfaatkan LMS, mendorong peningkatan keterampilan literasi digital siswa, serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, di sini dalam menetapkan core isu atau isu utama, saya menggunakan teknik analisis APKL. Di sini saya telah menyebarkan survei singkat atau angket begitu melalui Google Form dengan responden kurang lebih 10 orang, yaitu ada siswa dan guru. Kemudian dari situ terdapat ditemukan 3 isu dengan peringkatan isu yang paling memiliki skor tinggi itu adalah kurangnya integrasi LMS dengan kurikulum dan materi sosiologi. Nah, berdasarkan data dan fakta melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa guru dan siswa di sini diketahui bahwa sebagian besar guru itu masih mengandalkan buku teks atau metode konvensional. Nah, sedangkan belum terdapat optimalisasi adanya pengintegrasian kurikulum ke dalam LMS itu belum berjalan optimal. Nah, salah satu sebabnya yaitu melalui analisis Fishbone diketahui akar penyebabnya ada beberapa macam, yaitu antara lain ada guru itu belum terbiasa dalam menggunakan LMS yang terintegrasi dengan materi pelajaran dan kurikulum. Kemudian materi ajar juga belum dikembangkan dalam format digital interaktif. Kemudian pemanfaatan LMS hanya sebatas distribusi serta terkait sarana dan prasarana, yaitu jaringan internetnya belum merata di semua kelas. Nah, dampaknya itu ada ke peserta didik, mereka jadi tidak bisa mendapatkan pengalaman belajar yang memanfaatkan teknologi digital ya sesuai dengan tuntutan kurikulum abad 21 ini. Kemudian dari segi guru berdampak mengalami kesulitan dalam memanfaatkan LMS karena tadi tidak terbiasa menggunakan LMS sebagai media pembelajaran. Kemudian bagi madrasah juga terhambat dalam mendukung program yang dicanangkan oleh Kemenak yaitu madrasah digital. Nah, kemudian kaitannya dengan agenda 3 yaitu terkait dengan substansi mata pelatihan Smart ASN khususnya dalam hal penguasaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan. Nah, di sini gagasan kreatif penyelesaian core isu yang saya angkat yaitu mengenai optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mata pelajaran sosiologi melalui Learning Management System atau LMS.
Nah, di sini dalam melaksanakan gagasan kreatif ini, saya telah menyusun beberapa kegiatan, ada 5, yaitu yang pertama ada workshop mini atau sosialisasi mengenai pengenalan dan pemanfaatan LMS bagi siswa, kemudian melakukan digitalisasi materi sosiologi dalam bentuk modul dan konten interaktif, kemudian mengembangkan model pembelajaran berbasis LMS, kemudian memberikan penguatan literasi digital pada 1 menit siswa. lagi, Mbak. Ya, 1 menit lagi ya, silakan. Oh, okay. Di sini ada matriksnya, yaitu ada beberapa kegiatan dengan outputnya itu dari masing-masing kegiatan bisa dilihat di sini. Kemudian terdapat matriks rekapitulasi rencana habituasi. Di sini ada beberapa nilai dasar ASN yang sudah saya masukkan dengan jumlah aktualisasi per MP ini totalnya 149. Kemudian di sini ada jadwal rencana dimulai dari minggu ke-3 September dengan diakhiri pada minggu ke-5 Oktober. Kemudian terdapat kesimpulannya, yaitu diharapkan nanti setelah rancangan aktualisasi ini dilaksanakan, belajar sosiologi dapat menjadi lebih interaktif dan adaptif bagi guru dan siswa serta mendukung pencapaian kompetensi abad 21. Begitu. Cukup sekian dari saya mungkin. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat. Mohon untuk memberikan saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. Bu Yasinta Dewi. Sudah dipaparkan tadi untuk rancangan aktualisasinya dan selanjutnya kepada Bapak Agus Triwidodo untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Bu Yasinta Dewi. Waktu kami silakan 3 menit, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Moderator dan yang kami hormati pula Ibu Penguji, perkenankan kami untuk memberikan semacam penguatan terkait dengan RA optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mata pelajaran sosiologi melalui LMS. Memang seperti yang kita sampaikan tadi, Mbak Yasinta, bahwasanya ada beberapa cara untuk meningkatkan proses pembelajaran, banyak cara, diantaranya adalah LMS. Tujuannya adalah supaya pembelajaran ini lebih bersifat interaktif, seiring dengan program Kementerian Agama dengan adanya digitalisasi dalam pembelajaran. Ini sangat tepat di madrasah kami dengan berbagai variabel kekurangannya dan lain sebagainya. Terlebih sebentar lagi bahwasanya di madrasah kita di Man 1 Sragen itu akan ada renovasi rehab gedung, ada sekitar 7 bangunan. Maka nanti model pembelajaran seperti ini nanti saya kira sangat tepat antara guru dengan peserta didik, dalam hal ini murid, dengan model digitalisasi ya. Dengan model seperti tersebut, harapan kami pembelajaran tersebut bisa lebih interaktif dan lebih terarah dibandingkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang selama ini bersifat teoritis ya. Nah, ini beberapa hal. Kemudian yang selanjutnya untuk Mbak Yasinta, harapan kami dengan model ini nanti bisa diaktualisasikan dalam pembelajaran dan bisa lebih memberikan warna terhadap model pembelajaran yang ada di Man 1 Sragen ya. Dan kami sangat mensupport dengan salah satu cara pembelajaran seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Triwidodo atas penguatannya dari rancangan aktualisasi Bu Yasinta Dewi. Kemudian untuk selanjutnya kepada penguji kami berikan kesempatan untuk tanya jawab dan memberikan saran serta masukan. Kami silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Rois. Yang saya hormati Pak Agus Triwidodo. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan mewakili Ibu Hajah Windrati selaku mentor ya Pak untuk bisa memberikan pernyataan dukungan atas rancangan aktualisasi yang disusun oleh Mbak Yasinta Dewi Wahyuni. Nah, Mbak Yasinta ini ya, dokumen yang Anda susun ini saya sudah baca. Ini ada semacam apa ya? Cerminan gitu ya, pemahaman yang mendalam mengenai teknik-teknik penapisan isu. Salah satunya adalah cara mendeskripsikan isunya. Ini lengkap sekali ya. Dan di era jenengan ini judulnya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk mapel sosiologi melalui LMS.
Nah, bisa diceritakan Mbak, LMS ini nanti bentuknya apa ya? Saya sudah baca-baca di dokumen RA, saya kok belum dapat gambaran LMS nanti ini makhluknya nanti bentuknya apa gitu. Ya, mohon izin menjawab Ibu. Jadi nanti rencananya LMS yang saya pakai itu nanti bentuknya platform pembelajaran online begitu, seperti Google Classroom, tapi nanti yang saya pakai itu ini platformnya gratis, namanya Jelajah Ilmu. Nah itu nanti bisa digunakan oleh guru dan siswa. Jadi nanti siswa bisa masuk ke dalam platform tersebut menggunakan masing-masing akunnya. Jadi nanti guru juga bisa memantau aktivitas siswa di dalam platform LMS tersebut begitu Ibu. Mm-mm. Jelajah ilmu itu berbasis apa ya Mbak? Server lokal atau cloud? Dia website begitu, Bu. Sebenarnya ada aplikasinya juga, tapi biasanya itu kalau penggunaannya tuh lebih seringnya menggunakan website. Biasanya dibuka pakai Google Chrome seperti itu. Jadi dia tidak akan apa namanya tidak harus diinstal, jadi tidak memenuhi memori anak-anak begitu, memenuhi memori device anak-anak karena bisa diakses melalui website Google Chrome gitu bisa, Bu. Jadi berbasis cloud ya ini nanti juga mirip-mirip Moodle begitu ya. Jadi Iya, nggak harus betul. Seperti diinstal. Schoology gitu-gitu, Bu. Psikologi, iya Iya, baik-baik. betul. Di kegiatan berapa ini ya nomornya ya? Saya kurang paham karena di Matrix belum dilengkapi nomor, nanti bisa dilengkapi. Ada tahapan kegiatan menyusun aktivitas berbasis proyek. Ini boleh Mbak diceritakan aktivitas ini nantinya seperti apa ya? Oke. Aktivitas berbasis proyek itu nanti di kegiatan ketiga ya Ibu ya, pengembangan model pembelajaran berbasis LMS begitu nggih? Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi nanti rencananya saya akan memberikan penugasan begitu kepada siswa untuk membuat sebuah proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran sosiologi, yaitu lebih tepatnya mengenai gejala sosial. Nah, nanti penugasannya itu akan saya berikan melalui LMS tersebut. Jadi nanti outputnya anak-anak bisa membuat proyeknya bisa dalam bentuk infografis atau video yang nanti akan diupload di LMS tersebut, begitu Bu. Jadi agar penggunaan LMS itu bisa lebih optimal dan lebih terintegrasi dengan materi ajar yang saya sampaikan. Oke, berarti nanti untuk ordernya apa ya? Maksudnya untuk instruksinya ada melalui LMS. Anak-anak mengumpulkan hasil melalui LMS, tetapi mereka dalam mengerjakannya itu masih face to face begitu ya, Mbak ya? Tidak menggunakan aplikasi tertentu, enggak? Atau Penggunaan sudah diarahkan? dalam pengerjaannya mereka bisa berdiskusi melalui LMS itu, Bu. Jadi di LMS Oh itu ya, nanti akan ada semacam kayak forum. mirip seperti grup WhatsApp. Jadi sudah disediakan fiturnya di dalam satu LMS itu. Jadi nanti mereka bisa diskusi online melalui fitur chat atau obrolan dalam LMS tersebut, begitu, Ibu. Iya. Fitur seperti forum ya. Kadang-kadang kalau chat itu begitu keluar dia hilang gitu ya. Iya, Kalau forum kan tetap ada, bisa iya dilacak bisa. historinya. Iya. Mbak ini nanti materi sosiologi ya. Sosiologi itu di kelas berapa ini? Di RA saya ini rencananya saya akan terapkan di kelas fase E atau kelas 10, Ibu. Karena Kelas saya 10. kebanyakan kebetulan mengampu lebih banyaknya itu kelas 10. Berapa kelas Mbak nanti yang mau diajak untuk masuk LMS? Rencananya untuk pilot projectnya baru satu kelas dulu, Ibu. Nanti mungkin setelah melihat, nanti kan dalam tahapan ada monitoring dan evaluasi. Nah, nanti saya rencananya bersama dengan mentor selalu eh, konsultasi dengan mentor nanti setelah sebelum dan memulai kegiatan. Nah, nanti kalau bisa diizinkan mungkin bisa dilanjutkan ke kelas-kelas berikutnya gitu. Tapi untuk Oke. sementara pilot project-nya itu satu kelas di e-riset lebih tepatnya, Bu. Oh iya. E12 e-riset gitu. Iya, nanti bagian kelas itu dicantumkan di ruang lingkup ya Mbak Yasinta ya, Yes, agar ya lebih spesifik skupnya lebih lebih fokus ke kelas tersebut. Nah, di tabel rancangan aktualisasi ini ada tabel 2, tabel 3, sampai tabel 5 ini didapat dari mana Mbak ini? tabel rancangan aktualisasi Ada yang tabel 2, 3. APKL itu nggih, Bu. Mm-mm. Nah, itu dari turunan indikator
yang kemarin sudah dibagikan melalui Google Form itu, Ibu. Jadi kan di sini saya tapisan isunya menggunakan analisis APKL. Jadi setiap tabel itu terdapat deskripsi kriterianya dari skala 1:5. Tabel 2 itu ada deskripsi kriteria aktualnya apa, problematiknya apa, kelayakannya apa, dan Layak. kelayakannya apa begitu. Oke, oke ya. Jadi itu berdasarkan hasil riset ya untuk deskripsinya ya. Oke. Ya. Terus kemudian ini Mbak, ya ada beberapa saran itu tadi yang hal-hal yang saya perlu tanyakan sudah saya tanyakan. Ada beberapa yang sifatnya saran begitu ya. Yang pertama ini pada tabel 7 di situ memuat rekapitulasi rencana habituasi. Kalau saya jumlahkan itu jumlahnya cukup fantastis 149 ya. 149 itu sebetulnya yang kami harapkan dari rekapitulasi rencana habituasi adalah merujuk ke matriks ya. Matriks itu di kolom kelima, keterkaitan kegiatan dengan mata pelatihan agenda 2 berakhlak itu dideskripsikan. Nilai apa yang dipakai, kemudian deskripsinya apa. Nilai apa yang diaktualisasikan, deskripsinya apa. Itu jumlahnya itu sama seperti yang direkapitulasi. Jadi rekapitulasi itu hanya memudahkan orang untuk menghitung. Nah, kalau jenengan sajikan di sini 149, tetap stick to the number, berarti di dalam matriks nanti dikawal 149 itu dijabarkan semuanya gitu ya. Atau bagaimana nanti Mbak Yasinta bisa mengelola sendiri. Berarti, Terus, mohon izin bertanya, boleh tidak, Ibu? Berarti itu nanti dideskripsikan di bagian yang tabel 8, materi keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda 2 itu, nggih, Ibu? matriksnya itu tabel berapa Mbak? Matriksnya. Matriks yang ada keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 itu tabel 8, Ibu. Tabel 8 ya. Nah, di tabel 8 itu kan ada beberapa kolom nih. Di kolomnya yang terkait dengan agenda 2 yang mana merupakan berakhlak itu nanti hasilnya rinciannya baru dikumpulkan dalam rekap. Kalau di sini kan sudah ada di kolom 5 itu kompeten, akuntabel. Kan berarti ada kompeten 1, akuntabel 1 misalnya ada kegiatan workshop mini. Pertama itu. Terus kemudian berorientasi pelayanan dapat 1, harmonis dapat 1, adaptif dapat 1. Berarti nanti jumlahnya itu 1, 1, 1, 1 itu yang dimasukkan di rekapitulasinya. Jadi rekapitulasi itu setelah, ya Mbak, setelah matriks selesai disusun baru direkap. Berarti Tapi, nanti tergantung dari keterkaitannya setiap mata pelatihan nilai berakhlak itu sesuai dengan tahapan kegiatannya, begitu ya Bu jumlahnya. iya, iya di situ. Kemudian ini Mbak, ya untuk kolom 6 tuh sebetulnya kontribusi ini adalah pada visi misi madrasahnya ya. Untuk kontribusi pada visi misi madrasah kan jenengan catat itu di bab sebelumnya. Nanti kontribusi output dan kegiatan terhadap visi madrasah apa. Terus kemudian ada satu lagi yang penting, maaf ya Pak Rois ya. Ada kendala dan antisipasi, tolong ini disusun sistematis berdasarkan kegiatan. Kegiatan 1, kendala apa, antisipasi apa. Kegiatan 2, kendala apa, antisipasi apa, dan seterusnya sampai dengan kegiatan yang terakhir. Nah, kemudian saya lihat juga di matriks itu belum ada analisis dampak. Ini mohon untuk dilengkapi di setiap akhir kegiatan dianalisis apabila nilai dasar ASN tidak diterapkan, maka yang terjadi apa gitu ya. Ada beberapa teman Mbak Yasinta yang sudah bagus untuk menganalisis dampaknya ini, nanti bisa saling bertanya kepada rekan-rekan satu kelompok. Saya kira cukup untuk apa yang perlu saya sampaikan. Saya berdoa semoga berhasil, lancar, dan bermanfaat. Terima kasih Pak Agus Triwidodo. Saya kembalikan Pak Rois. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih Pak Ibu Agus. Ida Dan atas Bapak. beberapa masukan dan saran tadi. Mbak Yuni, Mbak siapa tadi? Mbak Yasinta. Mbak Yasinta dapat segera menindaklanjuti dan memberikan perbaikan di rancangan aktualisasinya. Terima kasih Pak Agus Triwidodo atas kehadirannya dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas dapat meninggalkan ruang Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live Zoom ya Bapak dan Ya, Ibu. monggo. Ya, silakan.
Ya, mohon Yang izin untuk selanjutnya nggih, Mbak Pak. Yuni ya. Mohon Giliran izin Mbak untuk Yuni.